Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7A dan 7B. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Meida di pembelajaran PAI, di mana ini adalah pertemuan kelima kita ya teman-teman ya. Di pertemuan ini atau di pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan ke bab 2 ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyaksikan penjelasannya, video penjelasan ini sampai akhir. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik teman-teman, disaksikan penjelasannya sampai dengan selesai ya. Kemudian dikerjakan tugasnya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan ini ke bab 2, di mana di bab 2 ini kita akan membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan juga istiqomah. Ya, teman-teman. Namun terlebih dahulu, pada pertemuan kali ini, Bu Maida akan membahas tentang mari berperilaku jujur. Jadi, untuk amanah dan istiqomah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sebelum Bu Maida bahas lebih lanjut, teman-teman pasti sudah tahu ya, apa itu jujur. Jujur itu tidak berbohong, ya. Jujur itu adalah benar, tidak berbohong. Nah, di sini terlebih dahulu Bu Maida akan menjelaskan tentang definisi jujur menurut bahasa dan juga istilah. Secara bahasa, pengertian jujur adalah benar, ya. Jujur atau sidik itu artinya benar. Jadi orang yang jujur akan dekat dengan kebenaran. Kalau misalkan mau hidup kita benar, maka kita harus selalu bersikap jujur. Baik itu jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan kita. Dengan begitu, maka hidup kita akan selalu benar, gitu ya. Lalu selanjutnya, pengertian jujur menurut istilah adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya, ya. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat memang itulah yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh melebih-lebihkan ataupun mengurang-urangi apa perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita berbuat seperti ini, ya ucapkan adalah hal yang seperti ini. Tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangi, ya. Orang jujur itu selalu bersikap dan berkata dengan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu teman-teman. Nah, kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Ya, kata hati nurani ini adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan juga kejujuran. Tapi kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan apa teman-teman? Kalau misalkan kita sebenarnya hati nurani itu selalu mengajak kita untuk kebaikan, selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik. Tapi nafsu di dalam diri kita kadang menggerakkannya kepada hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, jika kita tidak mengikuti hati nurani kita, maka akan terjadi perbuatan dusta ya teman-teman ya. Nah, apabila kita selalu dan tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan dengan bohong. Dusta atau bohong ini merupakan lawan kata dari sikap jujur. Oke, selanjutnya kita pasti tahu ya teman-teman, orang yang mempunyai sifat jujur akan dikagumi dan dihormati banyak orang. Karena orang jujur ini selalu dipercaya, orang yang mengerjakan segala sesuatu itu dengan penting. Ya, hal ini juga disebabkan orang yang memberi kepercayaan tersebut akan merasa aman dan tenang. Coba kalau misalkan kita tahu teman kita itu punya sikap yang jujur, punya yang selalu jujur dalam hidupnya. Saat kita mau memberi amanah juga kita kan akan tenang hati kita. Tidak akan ada rasa suuzon gitu dalam diri kita ya. Dia mah selalu jujur, selalu amanah. Kalau misalkan aku nitip apa-apa, dia selalu menyampaikan. Kemudian juga kalau misalkan dia diberi amanah untuk menyampaikan kepada temannya atau menyampaikan kepada yang lain, yang dia ucapkan itu sesuai dengan yang dikatakan yang memberi amanah kepada dia, tidak melebihkan atau mengurang-urangi ya. Lain halnya jika kita misalkan mau nitip barang ke orang yang sering berbohong, kita juga pasti teman-teman agak was-was ya ketika memberikan ini nitip ini dong gitu, buat ini, tapi dia itu orangnya suka berbohong, kita juga akan tidak percaya ya. Tidak hanya dalam hal itu saja,
semua apapun saat dibebankan kepada dia, saat diberikan kepada dia, maka orang itu akan mudah tidak percaya gitu kepada dia kalau misalkan dia pernah berbohong gitu ya. Maka dari itu, agar orang selalu percaya kepada kita harus selalu menanamkan sikap jujur dalam kehidupan kita, teman-teman ya. Mulai dari hal kecil bersama teman, walaupun itu bercanda, ya tidak berbohong gitu teman-teman ya. Selalu jujur apa adanya, apa yang kita punya, apa yang kita tahu, beritahu kepada teman kita itu dengan seapa adanya ya. Mulai menanamkan sikap jujur dari hal-hal yang kecil sehingga untuk hal-hal yang besar pun kita akan terbiasa dengan jujur ini ya. Karena biasanya satu kali kita berbohong, maka akan banyak kebohongan-kebohongan setelahnya. Misalkan Bu Maida tanya kepada si Fulan, misalkan ya, kamu kenapa nggak mengerjakan tugas PAI? Bu Maida tanya seperti itu. Sebenarnya dia nggak ngerjain itu karena males, karena nggak mau aja ngerjain, males nggak mau ngerjain PAI. Tapi dia alasannya, iya Bu, aku nggak punya paket data untuk mengerjakan, jadi aku nggak bisa lihat Classroom. Padahal dia kuotanya masih banyak, masih 1000 giga misalkan. Tapi dia karena males dia nggak ngerjain. Alasannya ke Bu Maida karena nggak punya kuota gitu ya. Kemudian kan kamu bisa hotspot misalkan ke orang tua kamu. Nah, saat Bu Maida melantarkan pertanyaan yang berikutnya, dia juga melakukan kebohongan yang berikutnya. Jadi jangan biasakan untuk berbohong, karena satu kali kita berbohong, akan banyak kebohongan yang akan kita lakukan setelahnya. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya, nauzubillah min dzalik. Bu Maida yakin teman-teman kelas 7 ini adalah orang-orang yang jujur semuanya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa belum ngerjain, ya sampaikan yang sesungguhnya, nggak usah berbohong ya. Sampaikan yang sesungguhnya terjadi. Jika itu salah akan diperbaiki gitu ya. Jika teman-teman males, ya kan kita semangati gitu untuk mengerjakan. Jangan sampai bilang alasan ini itu sampai dari satu kebohongan menciptakan 1000 kebohongan yang lain. Misalkan jangan seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya, jika kita berbicara soal kejujuran ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan as-siddiqun ya. Sidik tadi Bu Maida sudah sampaikan di awal, jujur itu sidik. Kejujuran ini terbagi menjadi 5 kategori teman-teman ya. Ada 5 kategori kejujuran. Ini yang pertama. Yang pertama ada sidik al-qalbi. Sidik al-qalbi ya. Sidik al-qalbi yaitu jujur dalam berniat atau jujur dengan hati. Qalbun itu hati, sidik itu jujur ya. Jujur dalam hati kita atau jujur kita dalam berniat untuk melakukan sesuatu. Kejujuran ini yang penerapannya ada pada niat atau hati seseorang ya. Kita mungkin sudah tahu teman-teman, hati adalah poros anggota badan kita ya. Dalam hadis arba'in dijelaskan, wa idza fasadal jasadu kulluh wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati itu kita rusak, maka seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Kalau hati kita jelek, buruk gitu ya, maka kebencian, rasa dengki itu akan datang terus-menerus dalam hati kita, dalam diri kita. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kan dalam hadis arba'in, kalau dia rusak maka seluruh anggota badan kita akan rusak. Kebencian, kedengkian, rasa marah, apapun akan keluar dari dalam diri kita kalau kita punya hati yang udah rusak, yang selalu hasad, yang selalu dengki kepada orang lain. Wa idza saluhat jasadu kulluh, kalau dia baik maka seluruh tubuh kita pun akan baik, akan menggerakkan kepada hal-hal yang baik ya. Itu teman-teman. Jika hatinya bersih, maka seluruh perilakunya akan mendatangkan manfaat. Tapi jika hatinya keruh, maka seluruh perilakunya akan mendatangkan bencana. Di sini Rasulullah SAW bersabda, yang tadi dalam hadis arba'in itu ya, dalam tubuh itu ada segumpal daging, bila ia baik akan baik seluruh tubuhnya, dan bila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ya, segumpal daging itu adalah hati teman-teman ya. Itulah hati dan kejujuran yang tertanam dalam hati akan membuahkan ketentraman. Kalau kita sudah selalu menanamkan kejujuran di hati kita selalu niatkan untuk selalu jujur dalam hati kita, maka akan membuahkan ketentraman yang akan keluar, yang akan datang
itu tuh segala sesuatu yang baik-baik ya teman-teman. Jadi kalau mau hidup kita baik, maka dalam hati kita harus selalu ditanamkan kejujuran. Itu untuk yang pertama ya, sidikul qalbi atau jujur dalam berniat atau jujur dalam hati. Kemudian ini yang kedua ada sidikul al-hadis ya, sidik al-hadis atau jujur saat berucap ya. Kejujuran yang penerapannya ini ada pada ucapan ataupun perkataan seseorang ya. Jujur saat berkata adalah harga yang begitu mahal teman-teman. Kenapa dibilang harga yang begitu mahal? Karena untuk mencapai kepercayaan orang lain, orang yang dalam hidupnya selalu berkata jujur, maka dirinya akan dipercaya seumur hidupnya. Masya Allah. Tetapi sebaliknya, jika sekali saja berbuat dusta, maka tak akan ada orang yang percaya kepadanya ya. Seperti yang Bumeda beri contoh tadi di awal, orang yang selalu berkata jujur bukan hanya akan dihormati oleh manusia teman-teman ya. Sekali lagi Bumeda ulangi, orang yang selalu berkata jujur bukan hanya akan dihormati oleh manusia, tetapi juga akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar ya. Allah sudah berjanji kalau orang selalu jujur maka dosa-dosanya akan diampuni. Masya Allah ya, dengan begitu kita harus selalu bersikap jujur teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya, kategori jujur yang selanjutnya adalah kategori jujur yang ketiga adalah sidikul amal ya. Sidikul amal itu adalah jujur dalam berbuat. Mohon maaf ini Bumeda salah nulis ya. Sidikul amal itu jujur kala berbuat atau jujur dalam berbuat ya. Jadi kejujuran yang sidikul amal ini, mohon maaf, kejujuran yang penerapannya dilakukan pada aktivitas atau perilaku seseorang. Kalau tadi secara berucap, kalau sekarang sidikul amal itu jujur dalam berbuat. Jadi amal adalah hal yang terpenting untuk meraih posisi yang paling mulia di surga ya. Kalau amal baik kita banyak, maka insya Allah surga akan kita dapatkan. Tapi kalau amal yang buruk yang kita banyak kerjakan di dunia ini, sudah pasti porsinya adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik ya. Teman-teman harus selalu ingat, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat, teman-teman ya. Untuk bahagia, ya memang untuk bahagia, tapi tidak hanya untuk kebahagiaan dunia aja. Dunia ini hanya fana, hanya sementara teman-teman ya. Ada akhirat yang kekal ya. Kita hidup ini untuk mengumpulkan jawaban-jawaban atas akhirat nanti. Jadi di sidikul amal, jujur dalam berbuat ini adalah bisa jadi adalah sebagai kunci surganya kita teman-teman ya. Oleh karena itu kita harus selalu mengikhlaskan setiap amal yang kita lakukan. Dalam berdakwah pun kita harus menyesuaikan antara ungkapan yang kita sampaikan kepada umat dengan amal yang kita perbuat. Jadi kalau misalkan kita mau ngajak orang, misalkan Bumeda bilang ke teman-teman jangan lupa sholat duha. Nah pastikan Bumeda pun sudah sholat duha, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menyeru atau mau berdakwah kepada yang lain untuk mengajak kebaikan, pastikan kita semua tuh sudah melakukan hal-hal baik tersebut ya teman-teman ya. Selanjutnya, jangan sampai yang kita sampaikan kepada orang ataupun kepada umat tidak sesuai dengan amal yang kita lakukan ya teman-teman. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang banyak berbicara tapi sedikit beramal. Talk less, do more ya, harusnya seperti itu. Kita sedikit berbicara tapi banyak berbuat ya. Jangan hanya cerewet tapi nggak pernah melakukan apa-apa, karena Allah benci orang-orang yang seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke yang kategori jujur yang keempat. Di sini ada sidikul wa'ad. Sidikul al-wa'ad adalah jujur tatkala berjanji. Jujur apabila kita sudah berjanji. Kejujuran sidikul wa'ad ini adalah kejujuran yang penerapannya pada janji yang telah diucapkan ya. Janji itu adalah hutang teman-teman, dan hutang itu adalah harus dibayar. Jadi kalau kita berjanji maka harus menepati ya. Karena dalam hadis juga orang yang berjanji
dan dia mengingkari itu adalah salah satu ciri dari orang munafik ya. Jadi jangan sampai teman-teman jadi orang yang munafik karena teman-teman tidak menepati janji teman-teman ya. Janji membuat diri kita ini selalu berharap. Janji yang benar membuat kita bahagia. Kalau kita dapat janji palsu, pasti kita sedih, was-was, galau ya. Maka janganlah memperbanyak janji kalau misalkan kita tidak bisa menepatinya. Gak usah berbuat janji kalau kita nggak bisa menepati ya. Tapi kalau kita bisa menepati ya nggak apa-apa, asal ditepati ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci orang-orang yang mengingkari janjinya. Tidak hanya dalam hadis, dalam firman, dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Allah Maha mendengar kalau kita berjanji, berarti itu janji itu sudah dicatat oleh malaikat ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu perbuat. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau janji harus ditepati. Kalau tidak bisa menepati, gak usah membuat janji. Lalu yang terakhir, kategori jujur yang terakhir atau yang kelima adalah sidikul al-hal. Sidikul hal atau jujur dalam kenyataan. Di mana sidikul hal ini kejujuran yang penerapannya ada pada realita ataupun kenyataan yang terjadi. Orang mukmin hidupnya selalu berada di atas kenyataan. Dia tidak akan pernah menampilkan sesuatu yang bukan darinya. Dia juga tidak akan pernah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam jiwanya. Dan mungkin dengan kata lain, seorang mukmin itu tidak akan hidup berada di bawah bayang-bayang orang lain. Artinya kita harus hidup sesuai dengan keadaan diri kita sendiri, dengan bahasa yang sederhana. Ya, gitu teman-teman. Jadi di sidikul hal, jujur dalam kenyataan ini apa? Ya kita tunjukkan apa adanya yang kita punya, apa adanya yang kita perbuat, disampaikan dengan sesuai porsinya, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Tidak usah ingin terlihat hebat kalau dalam prosesnya itu teman-teman berbohong kepada orang lain. Tunjukkan yang sebenarnya yang ada dalam diri teman-teman ya. Karena tadi di awal sudah sampaikan, dalam kejujuran itu selalu mendekatkan kita kepada hal-hal yang baik. Begitu teman-teman ya. Untuk selanjutnya di sini Bu Maida ada dalil tentang kejujuran yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi wala talbi bismillahirrahmanirrahim wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya ya. Kalau misalkan kalian tahu kebenaran pada sebuah kasus tapi kalian takut dibenci sama orang yang melakukan kasus tersebut, misalkan tidak menutupi kebenaran ya teman-teman, karena Allah sangat membenci orang-orang yang tidak jujur. Kemudian selanjutnya di sini Bu Maida akan menjelaskan tentang penerapan perilaku jujur ya. Terlebih adalah penerapan perilaku jujur kepada teman-teman yang masih sebagai seorang murid ya. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan ya. Yang benar itu adalah benar, yang buruk ya jangan dibenarkan. Yang buruk jangan dibenarkan. Teman-teman sudah tahu hal itu buruk, ya jangan dikerjakan. Teman-teman tahu bergadang itu nggak sehat, ya jangan dilakukan. Teman-teman tahu main games itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik, seperti bicara yang kasar ataupun hal-hal yang tidak baik lainnya, ya jangan diikuti, yang jangan dikerjakan ya. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa melakukan itu, maka teman-teman sudah menerapkan perilaku jujur dalam diri teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya itu mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Ini mengenai soal ujian atau tugas. Kerjakan sesuai kemampuan teman-teman sendiri. Gak usah bangga dengan pekerjaan orang lain. Ya, gak usah bangga dengan pekerjaan orang lain. Apa yang kita mampu, kerjakan semampu yang kita bisa. Karena hasilnya pun untuk diri kita sendiri. Apakah kita akan merasa bangga saat nilai kita 100 tapi hasil mencontek dari teman?
Enggak ya teman-teman, karena itu adalah hasil pekerjaan teman kita. Berbanggalah dengan nilai 60, tapi itu hasil kerja keras kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman, karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil teman-teman. Hari ini teman-teman dapat nilai 60, tapi hasil pekerjaan sendiri. Teman-teman terus berproses menjadi orang baik. Insya Allah di masa yang akan dapat tidak hanya 100, bahkan lebih dari 100 nilai yang akan teman-teman dapat ya. Seperti itu. Yang penting dari kecil itu selalu tanamkan sikap jujur, selalu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kebaikan demi kebaikan akan datang kepada diri kita. Yang selanjutnya yaitu menasihati teman yang melakukan keburukan. Menasihati teman yang melakukan keburukan. Kalau ada teman-teman yang salah, ditegur ya. Jangan malah dibiarkan atau jangan malah sama-sama berbuat salah. Tapi kalau tahu, teman-teman lihat di depan mata, misalkan ada satu teman yang bicara kasar, ditegur, langsung suruh beristighfar, ya, tidak dibiarkan. Karena kalau misalkan dibiarkan, berarti teman-teman nggak sayang sama teman yang membiarkan untuk berbuat yang suatu hal yang tidak baik, ya. Begitupun guru teman-teman, kalau menegur, memberikan konsekuensi pada saat teman-teman itu melakukan kesalahan, itu tandanya kita benar ingin teman-teman itu tandanya kita sayang sama teman-teman, pengen teman-teman itu melakukan hal-hal yang baik dalam hidup teman-teman, bukan hal-hal yang salah. Jadi kalau misalkan sudah mulai belok ya harus diluruskan, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kasih konsekuensi bukan karena benci, tapi ingin agar selanjutnya teman-teman itu bisa jadi orang baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya bercerita sesuai kejadian yang dialami. Teman-teman misalkan kita ke temannya, ih kemarin mah aku jalan-jalan lagi liburan tahu ke Hong Kong, padahal jalan-jalannya cuman ke Dufan. Ya kalau misalkan pergi ke Dufan ya bilang aja ke Dufan, gak usah bilang ke Disneyland ya. Jadi bercerita sesuai dengan yang sudah terjadi, yang sudah dialami gitu ya. Jangan dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangi. Kemudian yang selanjutnya bersegera dalam melakukan kebaikan. Bersegera dalam melakukan kebaikan, misalkan udah denger azan, langsung sholat. Dikasih tugas, langsung kerjain. Disuruh apa sama orang tuanya, langsung bergegas pergi. Jadi bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang selanjutnya melakukan kebaikan baik di saat dilihat orang maupun tidak saat dilihat orang. Ya teman-teman tahu pencitraan ya, pencitraan itu adalah ingin selalu dianggap baik. Jadi berbuat baiknya itu saat di depan orang, tapi udah di depan orang gak ada yang ngeliat ini, bodo amat nggak akan ngerjain atau apa. Tidak seperti itu teman-teman. Walaupun manusia tidak melihat, karena penglihatan manusia itu terbatas, tapi penglihatan Allah itu tidak terbatas. Apapun yang teman-teman kerjakan, baik itu di ruangan gelap sekalipun, Allah akan tahu. Jadi melakukan kebaikan itu tidak hanya ingin terlihat orang lain, tapi harus diniatkan dalam hati kita melakukan kebaikan itu karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan ingin mendapatkan pujian dari manusia ya. Pujian dari manusia itu hanya akan mendatangkan kesombongan teman-teman, tapi pahala dari Allah adalah untuk tabungan amal kita ya. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu itu agar dapat pujian dari manusia. Pujian dari manusia itu hanya sementara teman-teman ya, hanya akan mendatangkan kesombongan untuk kita. Lalu yang selanjutnya tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Yang tadi contoh kasusnya ya, nggak ngerjain tugas kenapa, ngakunya nggak punya kuota padahal malas. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan, karena satu kali berbohong sudah dapat dipastikan ada banyak kebohongan di belakangnya. Untuk selanjutnya, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Kalau misalkan ada yang nemu uang di kelas, diumumin dulu, jangan langsung dikantongin. Jangan langsung ini buat beli teh gelas atau ini buat beli apa, jangan langsung, karena itu bukan hak teman-teman. Dikasih tahu temennya ada yang kehilangan uang nggak, atau misalkan nggak ada yang ngaku, diberikan, dimasukkan ke dalam infak masjid, atau misalkan diberikan ke guru, nanti sama guru kan akan diumumin mungkin ke kelas-kelas yang lain, diberikan kepada yang berhak, yang memilikinya atau yang berwajib, agar uang tersebut itu bisa dimanfaatkan ataupun barang tersebut bisa dimanfaatkan setelahnya. Jadi tidak dimiliki ya teman-teman ya barangnya. Kalau nemu rezeki aku, enggak seperti itu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya menepati janji yang telah disepakati. Ntar ketemuan yuk, misalkan setelah sekolah, ntar ketemuan yuk di rumah siapa mengerjakan tugas.
temennya udah nungguin tapi yang ngejanjiin gak datang ya, itu udah tidak jujur ya, karena tidak menepati janji. Yang selanjutnya, mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Nah, ini jadi poin penting teman-teman. Jadi misalkan di sini dibuat peraturan agar tidak bicara yang kasar atau tidak menyakiti temannya. Di saat guru-guru tidak melihat, teman-teman bicaranya bahasa kasar misalkan. Nggak ada guru ini yang lihat. Teman-teman sudah tidak jujur seperti itu ya. Kalau diberi peraturan, mau ada yang mengawasi, mau tidak ada yang mengawasi, ya harus dilakukan dengan baik. Ingat, walaupun guru tidak mengawasi, Allah sebaik-baiknya pengawas teman-teman ya. Ada Allah yang selalu mengawasi kita. 24 jam di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal baik kita dan mencatat amal buruk kita. Itu teman-teman ya, walaupun tidak diawasi oleh orang tua, tidak diawasi orang guru, Allah Maha Pengawas teman-teman. Di tangan kanan kiri kita itu ada malaikat yang setiap kita berbuat baik akan dicatat kebaikan kita, yang setiap kita berbuat buruk akan dicatat keburukan kita. Jangan sampai lebih banyak catatan buruknya dibanding catatan baiknya, nauzubillah ya. Dan yang terakhir yaitu mengakui kesalahan yang dilakukan. Kalau bersalah segera minta maaf dan mengaku. Jangan jadi orang yang jumawa, yang sombong, yang udah salah gak mau ngaku, nyalahin yang lain juga. Jangan seperti itu ya. Kalau kita salah, ya akui kita salah. Selanjutnya kita meminta maaf karena telah melakukan hal yang salah tersebut. Begitu teman-teman ya. Dari sini kita bisa belajar hikmah ataupun manfaat dari perilaku jujur itu adalah yang pertama, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita udah dipercaya orang lain, kita pasti akan senang teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, mendapatkan banyak teman. Kalau orang jujur pasti akan ditemenin. Kalau misalkan suka bohong, baru-baru pengen nemenin ya, dia aja suka bohong gitu. Makanya kalau kita ingin selalu disenangi banyak orang, kita harus selalu berbuat jujur. Kemudian yang ketiga, mendapatkan ketentraman dalam hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kalau kita udah berbuat salah sama orang lain sedikit aja, pasti hati kita nggak akan tenang ya teman-teman, apalagi berbuat salah sama orang terdekat kita, orang tua, sahabat, teman gitu, pasti dalam hati kita tuh nggak akan tenang ya. Itu kalau misalkan selalu jujur, selalu ditanamkan sikap jujur dalam dirinya, yang berbeda sampaikan tadi, kebaikan setiap hari akan datang kepada kita. Yang kita keluarkan dalam tubuh kita itu kebaikan, maka yang akan masuk ke dalam tubuh kita juga adalah hal-hal yang baik pula. Gitu teman-teman, wallahu a'lam bishawab ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sebenar-benarnya. Jika ada salahnya itu datang dari diri Bu Meda pribadi teman-teman ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bu Meda punya project buat teman-teman ya. Di sini projectnya adalah tuliskan satu kisah teladan ataupun satu kisah inspirasi tentang kejujuran ya. Teman-teman boleh menceritakan kisah teman-teman sendiri, misalkan aku pernah berbuat jujur. Nah, pada saat jujur itu aku jadi dapat apa? Misalkan boleh menceritakan pengalaman pribadi ataupun kisah-kisah teladan Nabi dan Rasul ataupun kisah-kisah inspiratif dari orang-orang hebat. Boleh, terserah ya. Tuliskan satu kisah teladan tentang kejujuran. Ditulisnya di buku tulis teman-teman, lalu setelah ditulis nanti difotokan dan dikirimkan di Google Classroom ya teman-teman ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal yang tidak dipahami silahkan tanyakan kepada Bu Maida. Baik, ini saja dari yang Bu Maida sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila dalam penyampaian ada banyak sekali kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Masya Allah, terima kasih banyak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.